bodi mesin siapa? Bodi mesin siapa yang bisa menunjukkan di mana tempatnya? Bodi mesin? Ada yang tahu? Bodi mesin. Ada yang tahu maju? Ayo, ada salah satu yang maju. Bodi mesin grinder kata adalah ini. Ini adalah bodi mesin grinder. Yang mana bodi mesin grinder ini berfungsi tempat dudukan meja, ya, meja dan meja ayun, tempat duduknya meja magnet. Terus yang nomor 2 bagian mesin grinder, kolom. Mana kolom mesin? Kolom mesin ada di sini. Bagian yang berdiri besar, tegak, ini tubuhnya mesin ya. Kolom mesin. Ini tempat dudukannya spindle. Yang mana spindle nanti akan bergerak naik turun pada kolom mesin. Terus yang nomor 3, spindle mesin. Nah, spindle mesin di sini ini terpasang pada kolom mesin, yaitu tempat dudukan batu gerinda mesin. Tempat dudukan batu gerinda mesin, juga tempat untuk meletakkan atau dresser, tempat dresser permukaan batu gerinda. Ini tempatnya spindle mesin. Terus nomor roda mesin. Roda mesin adalah batu gerinda mesin. Ini ya, yang terpasang pada spindle mesin. Terus lanjut. Dudukan meja magnetik. Dudukan meja magnetik di sini adalah yang warnanya biru, panjang. Terus meja magnetiknya di atas. Jadi ini dudukannya, ya. Tempat mengaitkan meja magnetik di bawah di antara kalung mejanya ke sebelah kiri kanan. Terus meja magnetik. Meja magnetik adalah ini meja magnetik, tempat duduk, tempat untuk mengikat benda kerja. Yang mana benda kerja nanti ditempatkan di atas meja magnetik, sistemnya tidak berjepit, tapi diletakkan di atasnya. Terus magnetik dibuka magnetiknya, akhirnya dia akan tertarik oleh magnetiknya. Ya. Oke, lanjut. Pelindung air pendingin. Ini pelindung air pendingin. Nah, di sini. Ini sama ini untuk kiri kanannya. Sedangkan untuk atas dan belakang, depan dan belakangnya, ini sebetulnya ada 4. Di sini ada rangkap 2 karena dilepas. Di sini ke sana 1, di atasnya lagi 1, sehingga gerak atau percikan air pendinginnya itu tidak muncul ke depan. Begitu juga di belakangnya terpasang 1, ya, sehingga nanti kalau naik ke atas, pintunya ke bawah itu terbatas oleh pelindungnya meja mesin atau pelindungnya air. Oke, lanjut. Handle pemutar meja memanjang mana? Ini ya. Nah, ini adalah handle pemutar meja memanjang. Di sini menggerakkan meja memanjang yang fungsinya yaitu bergerak bolak-balik secara manual. Nah, ini. Nah, makanya gini. Ya. Oke? Paham ya? Oke. Oke, setelah itu dipasang. Lanjut. Handle pemutar meja melintang. Nih, ya. Ini handle pemutar meja melintang. Jadi meja melintangnya ini bergerak maju mundur. Coba kalau kita putar ke kanan, nah, dia akan maju. Kalau ke kiri, dia akan mundur. Nih. Terus lanjut. Tuas penggerak otomatis. Mana? Ini. Ini adalah tuas penggerak otomatis yang berfungsi untuk menggerakkan meja bergerak bolak-balik. Kalau tadi secara manual gini, ya.
ini manual. Tapi untuk meja ini otomatis dengan sistem tekanan hidrolik. Jadi kalau diputar ke kiri, di sini ada simbol volume, kecil terus besar. Nah, lihat itu tandanya berarti semakin kecil berarti gerakannya ini akan lambat. Dan untuk kebesar berarti gerakannya akan lebih cepat. Itu umpamanya ini kita gerakkan ke sini, maka dia akan bergerak lambat. Ke kiri lagi lebih besar, dia agak cepat. Terus ke kiri lagi agak cepat. Terus kiri semakin cepat gitu. Tergantung dari proses pengerjaan nanti sudah finishing atau belum. Jika belum finishing biasanya lebih cepat. Untuk terakhir pengerjaan untuk finishing biasanya lebih lambat. Karena itu pengaturannya di sini. Tuas pengatur kecepatan mejanya. Oke, lanjut. Berikutnya. Handle pematur pemakanan roda gerinda. Mana? Ada yang tahu? Nah, ini adalah handle pengatur pemakanan roda gerinda. Maksudnya di sini, jika handle ini diputar ke kanan, ya, maka spindlenya ini akan turun ke bawah sehingga roda gerendanya mendekati benda kerja. Tapi jika diputar ke kiri, maka spindlenya akan ke atas menjauhi benda kerja. Nah, ini fungsinya untuk mengatur pemakanan pedal tipisnya pemakanan. Di sini dilengkapi dengan skala, yang mana nilainya adalah 0,01 per skala. Jadi umpamanya nanti sampai penggerenda ini dikurangi 0,5, maka sampai harus mengatur harus berapa kali penyayatan satu gerendanya. Diatur dari skala ini. Umpamanya sampai gerakan 0 baris atau 2 skala itu sudah bergerak menjauhi atau mendekati selama nilainya 0,02 mm. Ya, 0,02 mm. Api percikan apinya sudah besar. Hanya kalau dipakai pada lanjut, sistem hidrolik. Sistem hidrolik mana sistem hidroliknya? Sistem hidroliknya di sini. Ini adalah sistem hidrolik. Sistem hidrolik di sini ada motor pompa oli, terus ada selang hidrolis yang tersambung pada meja mesin. Ya, di sini ada tekanannya. Ya. Jadi sistem hidrolisnya di sini. Oke, sistem pompa hidrolisnya di sini. Lanjut, bagian yang lain. Sistem pendingin dan penyedot debu atau blower. Mana sistem pendinginnya? Salurannya di sini. Sistem pendinginnya di sini. Ya, sistem pendinginnya di sini. Ini jadi satu dengan blower atau penyedot debunya. Ya, jadi satu. Nanti jika dihidupkan, maka pendinginnya lewat sini, selangnya sini keluar. Ya, ini bisa diatur ke sini nanti sehingga terkucur, benda kerjanya tidak panas. Ya. Terus sistem blowernya ini percikan api yang ke sini atau debunya nanti langsung kesedot. Jadi satu ditampung di sini, tapi terpilah di dalamnya. Antara pendinginnya dan blowernya terpilah, sehingga pendinginnya tidak kotor seperti itu. Paham ya? Nah. Terus lanjut. Panel on off. Panel on off di sini adalah kelistrikan ya. Yaitu panel on off di sini ditandai dengan ini warna merah ya. On off ini ada tulisan emergency. Ya, jadi on off-nya di sini jika diputar ke kanan, maka dia akan hidup. Jangan ditarik, jangan ditekan. Ini sudah tekan gini ya. Nah, dia akan naik. Kalau menghidupkan di sini, dia akan hidup. Kalau mematikan cukup ditekan. Ini panel on off-nya. Lanjut bagian yang lain. Panel indikator memanjang.
Nah, panel indikator memanjang ada di sini. Nah, ini bisa dihidupkan kalau meja magnetnya ini hidup. Coba saya praktekkan di sini. Di sini meja magnetnya ada kode panah, terus ke bawah, yang sebelah kiri ada kode panah ke atas. Ini ada tanda berarti kalau panah ke bawah itu mengikat, magnetnya masuk, sedangkan yang ke atas adalah melepaskan magnet, ya, melepaskan magnet. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah posisi 0, ya, posisi 0, sehingga tidak ada magnet yang masuk ataupun magnet yang keluar. 0 di sini. Ini tombol mejanya tadi, ya. Terus lanjut. Ada lagi yang nomor berapa itu? 17. 16. Di sini ada lampu, ya, untuk berfungsi untuk menerangi, ya, pada posisi waktu penyetingan atau mengerjakan dalam kondisi ruangan gelap. Itu ya, kurang jelas, berarti ini harus dihidupkan. Sekarang saya praktekkan cara menghidupkan mesin. Satu, tombol kelistrikan on off-nya ini diputar ke kanan. Oke. Setelah itu bagian atas lampu emergensinya ini dipencet. Hidup, ya. Setelah itu yang nomor 2 adalah meja magnetnya ini dihidupkan. Ini ada panah ke bawah tadi, ya. Berarti dihidupkan ke kanan. Ini sudah hidup magnetnya. Untuk mematikan maka harus dipindah ke panah ke atas, ya. Nah, ini lampunya hidup, terus ini hidup lagi. Nah, berarti di sini masih ada sisa magnet yang tersimpan di sini. Setelah lampunya hilang, tidak hidup lagi, berarti magnetnya sudah habis. Setelah itu ini diposisikan ke bawah. Paham, ya? Saya praktekkan untuk pengikatan benda kerja. Ini posisi benda kerja saya letakkan di sini, ya. Nah, posisinya di sini, maka benda kerja ini masih belum terikat oleh magnet, masih bisa digeser-geser. Ya. Coba kalau magnetnya dihidupkan, saya hidupkan sekarang. Putar ke kanan. Oke. Nah, ini sudah terikat. Ini sudah terikat. Coba maju satu. Ada maju kode. Ini maju satu. Boleh. Handle. Maju ini. Maju di sini. Ambil ini, benda kerja ini diambil. Boleh kon maju dek kawan. Kalau makanya bisa nggak dilepas? Bisa. Coba kalau saya matikan. Nah, ini sudah mati. Nunggu lampunya sudah tidak ada. Baru sisa magnetnya masih. Nah, ini sudah, coba diambil. Iya. Betul nggak? Tempatkan posisi yang ada. Ya. Jadi nanti pemasangan benda kerja, sebelum benda kerja ini diletakkan di atas meja magnet, maka meja magnetnya ini harus dibersihkan terlebih dulu. Terus benda kerjanya harus rata, tidak boleh tidak rata. Karena apa? Medan magnet menarik pada posisi yang tidak rata, maka benda kerjanya akan lepas karena kurang kuat. Tapi kalau rata, tarikannya lebih luas, maka benda kerjanya akan kuat. Coba kalau dipraktekkan seperti ini. Nah, posisi ini. Coba coba. Agak ke sana. Oke, saya hidupkan. Ini sudah masuk magnetnya. Cukup enggak kan? Bisa kan? Bisa. Karena bagian yang tertarik oleh magnet sedikit, terus keduanya tidak rata. Sama halnya dengan benda kerja yang bulat. Benar kantil, tapi bagian yang tertarik tidak rata, sehingga kurang kuat. Saya matikan dulu. Oke.
Ini ya, Pak, saya letakkan lagi di sini. Ya, ini saya hidupkan. Berarti nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Magnet saya putar ke kanan. Oke, magnet sudah nempel. Oke ya. Wis, yang keempat yaitu tombol meja. Ini meja mesinnya ini. Ya, di tombol yang biru. Nah, ini berarti sudah itu. Sistem hidroliknya sudah masuk, ya, sudah masuk ke sini, ke meja. Terus yang kelima yaitu tombol untuk menghidupkan roda grinder. Putar. Ya, tidak kelihatan, memang mesinnya bagus. Ya. Oke. Terus yang ini yaitu tombol untuk menghidupkan air. Coba saya rasakan sini. Sudah masuk. Blowernya sekalian blowernya dari satu juga. Ya. Jika ini dibuka, maka airnya akan keluar. Ya. Keluar. Nah, keluarkan ya. Tinggal mengarahkan ke benda kerja. Itu ya. Oke. Terus ini saya matikan untuk sementara. Sekarang untuk menggerakkan meja ini yang bergerak ya ke samping ya, bergerak ke samping. Di sini ada kode gambar tangan dan kode meja. Maka jika dipindah ke kode tangan, ini berarti meja ini harus digerakkan bolak-balik, tapi dengan manual pakai handle pemutar. Tapi jika dipindah ke yang kodenya meja, maka ini otomatis, secara otomatis nanti akan digerakkan oleh tuas-tuas penggeraknya ini secara bolak-balik. Itu ya. Oke, sekarang saya praktekkan untuk menggerakkan meja. Di sini ada volume mengecilkan dan mengeraskan tekanan. Ya. Terus ini adalah tuas untuk menggerakkan meja secara bolak-balik. Coba kita putar pakai perasaan dengan suara ya. Di situ nanti akan berubah suaranya jika tuasnya ini diputar. Bisa kan? Ya. Berarti tekanannya mulai naik. Semakin besar tekanannya. Nah. Bergerak. Ini otomatis. Di sini ada pembatas, otomatis dia akan bergerak. Dengan batasan limitnya ini, dia akan bergerak bolak-balik. Ya. Semakin ditarik ke sini, semakin cepat gerakannya. Ya. Jadi nanti ini berfungsi untuk menentukan hasil pekerjaan sampean. Jika sampean membutuhkan pekerjaan itu finishingnya hasilnya bagus, mengkilap, rata, bisa dipakai untuk ngaca, maka harus mengatur ini. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kerataan permukaan pisau grendernya juga. Ya. Sampai kehalusan mesin ini adalah N5. Tingkat kehalusannya sampai N5. Ada yang tahu kode N5 itu apa? Tahu. Kok mboten tahu? Ini kan pelajaran kelas 1. Lupa, Pak. N5 adalah kode kekasaran permukaan benda kerja. Jadi ada N3, N5, N8 sampai 12. Itu semakin besar berarti permukaannya semakin kasar. Ya. Ini sampai N5 berarti halus sekali. Ya, berarti halus sekali. Untuk menghentikan, ya, posisikan benda kerja bebas dari pisau grendernya. Ya, namanya di sini atau di sana atau sebelah kiri. Berhenti.
cukup ini tuasnya tali. Jangan sampai keliru, ke sini tambah cepat, langsung lepas. Karena meja gerinda ini tidak diikat oleh baut seperti layaknya meja bris atau bentuk bris seperti ekor burung itu, tidak seperti itu. Di sini adalah hanya menempel atau menumpuk di atasnya meja melintang ini. Jadi umpamanya ini diangkat, ini sudah lepas. Tapi karena ini materialnya berat tebal, maka sepertinya kayak terikat. Padahal itu nempel. Terus di bawahnya ini ada bal bearing peloran, ya. Bal bearing besarnya sebesar meteran itu, numpuk sejajar sepanjang meja ini, depan dan belakangnya. Terus mejanya atasnya hanya ditutup sehingga gerakannya tidak. Ya, ini meja sini. Ada pertanyaan dari sini? Sekarang saya lanjutkan untuk sistem keamanan. Jadi untuk sistem keamanan keselamatan kerja, tetap sampean harus mengutamakan keselamatan kerja. Jangan sekali-sekali tangan dimasukkan ke area sini. Ya, pada posisi gerak, ya, ke sini loh. Ini nyepit. Rusak tanganmu. Kalau rusak itu enak, kebeler dijahit enak. Tapi kalau aju, potong. Jangan tiap kali nih tanganmu di sini. Oke, sini. Terus keduanya, benda kerja jangan sampai rusak. Karena itu pastikan benda kerja ini terikat dengan kuat. Ya, pastikan terikat dengan kuat. Begitu juga pemakanannya. Jangan coba-coba moro dipakano. Karena pemakanan yang tebal, penyayatan tebal, ini bisa melepaskan benda kerja ini meskipun sudah terikat oleh magnet. Ya. Terus jangan sampai merusak mesin. Terus marono setelah itu